Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di hari ketiga Muharram 1442 Hijriah, insyaallah Allah pertemukan kita kembali. Tak lupa saya doakan untuk antum sekalian dan kita semua yang ada di sini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang berkah, waktu yang berkah, harta anak istri yang berkah, tenaga yang berkah, kesempatan yang berkah, diikuti dengan istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan kesabaran, sabar dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, ikhlas, tawakal, sabar itu 4 serangkaian. Karena kalau kita berbicara tentang kesabaran, mohon maaf, orang yang berada dalam jalan ketidaktaatan alias kemaksiatan saja bersabar. Yang berbuat syirik bersabar serta istiqomah dalam kesyirikannya. Barangkali di antara kita yang masih bergelimang dosa, entah yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, kemaksiatan yang mungkin maksiat kecil ataupun maksiat besar, setiap hari kita lakukan tanpa terasa, kita pun sabar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik dalam Al-Qur'an, kisah tentang orang-orang munafik, tepatnya dalam kisah perang Khandaq. Dia menyebutkan perang Ahzab, sebenarnya sama ya. Mereka orang-orang munafik dan orang-orang kafir tidak henti-hentinya, berarti bersabar seperti itu. Kalau bahasa kita telaten, ulek, sabar, telaten, dalam rangka apa? Dalam rangka memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabat. Bukan sekedar mengusir, bukan sekedar membenci, tapi bahkan ingin membunuh atau menghabisi Rasulullah SAW. Dan bukan hanya terjadi pada kisah Rasulullah SAW, kisah-kisah para nabi terdahulu pun ya. Ketika kita berbicara musuh-musuh para nabiullah, kisah Nabi Ibrahim, Namrud dan konco-konconya, Nabi Hud, Nabi Nuh, semua musuh Allah, mereka bersabar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mereka tanda kutip ya, pola pikirnya adalah negatif,
ya ingin memusuhi, ingin menghancurkan wali-waliullah dan ingin menghancurkan agama Allah, mereka bersabar. Demi Allah, kalau kita tidak bersabar dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, apapun bentuknya, dari mulai talabul ilmi, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, bermuamalah dengan baik, berakhlakul karimah dengan anak dan istri, ya kita sudah kalah kalau tidak, karena kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Maka demikian dalam rangka kita talabul ilmi, sabar, mungkin 2 pekan sekali kita ngaji pun kalau masuk, kalau hadir, kalau tidak hadir gak ngaji, ya. Ngaji dengan saya maksudnya seperti itu ya. Walaupun besok subuh juga ada ngaji, besok sore juga ada ngaji, bukan? Kita tilawatil Quran. Barangkali yang setiap hari, mohon maaf, ada yang tidak sempat sehari saja, artinya 1 halaman saja dalam sehari, atau mungkin 1 ayat saja dalam sehari. Kita tidak bersabar dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, berarti kita sudah kalah 1 langkah dengan musuh-musuh Allah, setan, iblis, dan orang-orang kafir dalam rangka menggelincir kita. Karena ini adalah satu peperangan yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat. Apa itu? Ketaatannya seorang yang beriman, seorang mulia itu diri kita, dengan kemaksiatan orang-orang fujar, kedurhakaan orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mari kita sama-sama, kalau orang-orang yang tanda kutip musuh-musuh Allah saja bersabar dalam rangka mengintisar atau menyebarluaskan kemaksiatannya, entah langsung ataupun melalui media sosial dan sejenisnya, bagaimana dengan kita? Jangan kalah seperti itu. Walaupun dalam melaksanakan ketaatan juga jangan diporsir, ya. Karena segala sesuatu yang diporsir biasanya akan cepat tandas atau akan cepat hancur, akan cepat lemah, biasanya lembek. Apalagi iman kita, tauhid kita itu belum sempurna, belum matang seperti itu. Maka dari itu, kajian kitab kita yang kitabnya lebih tebal daripada mushaf, gitu kan. Wallahu a'lam memerlukan berapa tahun kita harus ngaji ini seperti itu. Kebayang kalau hari ini umur kita barangkali 30, 40, ada yang 50, bahkan lebih seperti itu. Belum ada satu kitab pun yang dikhatamkan, belum ada satu mushaf pun yang disentuh setiap lembarnya. Subhanallah. Kira-kira kita nanti mati dipanggil oleh Allah mau bawa apa, kan seperti itu. Singkatnya, ringkasnya kan seperti itu. Jadi kita nggak usah perlu muluk-muluk lah tentang amal ibadah, amal soleh kita seperti itu. Yang hari ini bisa kita lakukan, yang hari ini bisa kita dakwahkan, ayo sama-sama kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih masih di masa-masa yang hari ini kita diberi berada pada rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran seperti itu. Dengan adanya corona yang belum selesai, mungkin kalau di Jabodetabek masih mengkhawatirkan. Tapi kalau kita lihat ke daerah itu, masya Allah, kayak nggak ada corona seperti itu. Nanti kalau mungkin bisa ke Jawa, kalau kemarin saya dari Depok ke Karawang, kemudian ke Kuningan, kemudian 12 ke Wonosobo, tapi melewati Purwokerto. Mulai itu dari Purwokerto ke keluarnya dari mana? Brebes ke Purwokerto itu sudah mulai zona hijau. Ternyata benar, sekolah, pesantren, di pasar itu udah bebas. Artinya apa? Nyaman. Cuman nyamannya mereka tidak bisa menilai dari sudut pandang agamanya seperti itu. Kalau kita kan hari ini kan Allah berikan rasa cemas, rasa khawatir, kan jangan-jangan tiba-tiba mati karena corona, kan seperti itu. Dan mati kita bukan hanya karena corona, matinya tanpa membawa iman, tanpa membawa ending yang husnul khotimah. Maka ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kita.
Yang sekolah-sekolah, yang bisnis-bisnis, yang ke pasar, itu biasa kalau misalnya. Ya, nggak ada zona merah, nggak ada. Zona kuning mungkin ada orang yang masih menggunakan masker dan menjaga jarak ada. Tapi alhamdulillah sholat di masjid masih biasa, lurus rapat, sekolah masih tani, ya. Pasar masih biasa, tanpa helm, tanpa masker, tanpa ada jarak yang membatasi mereka. Nah, kita hari ini di sini yang alhamdulillah di daerah Bogor, Jabodetabek sekitarnya tentunya masih dilindung rasa khawatir. Kita sama-sama tidak bisa berbuat banyak kecuali berdoa, mohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah ini juga Allah Subhanahu wa taala angkat dan Allah musnahkan, sehingga kita lebih istiqomah, lebih semangat dan lebih fokus lagi dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, insyaallah kita lanjut di bab yang ke-9 dari kitab Ar-Rihlah ila Daril Akhirah, tamasya atau piknik ke negeri akhirat. Pada poin yang ke-9 di pembahasan yaitu tanda-tanda su'ul khatimah, yaitu seorang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka atau sangkaan dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an adalah adh-dhon. Ada di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam kitab ini disebutkan, yaitu di surah Al-Fath ayat yang ke-6 dan surah Fussilat ayat yang ke-23. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-sawu' 'alaihim da'iratus sawu' wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Surah Al-Fath ayat yang ke-6. Di surah Fussilat ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Apa kaitannya prasangka seorang hamba terhadap ending kehidupannya? Kan itu, apa salahnya si orang yang berprasangka kan seperti itu. Dhannas saw dalam bahasa Al-Qur'annya surah Al-Fath ayat ke-6. Bahasa hadisnya adalah su'udzanni. Bahasa kita su'udzon kan seperti itu. Bahasa kita su'udzon. Ya. Bukan su'udzon ya, tidak. Su'udzon bukan ya. Mizon, bukan mijon ya. Contoh. Lalu kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan ketika kita temukan dengan kalimat hadis atau kalimat Al-Quran masih salah juga seperti itu ya. Su'udzon ya, atau dhannas sawu. Ini berkaitan tadi di awal saya sampaikan pada kisah perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana orang-orang munafik yang mereka tetap berangkat perang. Kan kalau para sahabat kan yakin melalui lisan Rasulullah SAW atas jaminan atau janji Allah Subhanahu wa taala. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang yang benar-benar mengikuti ajakan Rasulullah SAW dalam perang Ahzab, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini prinsip keyakinan orang yang beriman terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, entah dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah SAW.
bisa dirasakan atau tidaknya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung ataupun tidak, itu keyakinan nggak bisa ditawar, tidak bisa diotak-atik kalau bahasa umumnya seperti itu. Kalau ketika Allah dan Rasulnya mengatakan perang, ini contohnya dalam Al-Quran seperti itu. Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan atiiullah wa atiiur Rasul, taat aja dulu bapaknya. Soal bagaimana caranya, seperti apa konsekuensinya, dan nanti seperti apa yang akan terjadi, kalau bahasa orang itu urusan buri lah ya, urusan nanti sebenarnya. Cuman masalahnya bagi orang-orang yang fi qulubihim maradun, dalam hatinya itu ada penyakit-penyakit kemunafikan, kadang yakin, kadang tidak, separuh yakin, separuh tidak yakin, terjadi keraguan. Kalau orang yang ragu itu akan terjatuh kepada sesuatu yang syubhat, samar-samar. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang terjatuh pada sesuatu yang syubhat, faqad saqata fil haram, maka ujung-ujungnya orang tersebut akan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Naudzubillah, naudzubillah. Nah, kebanyakan orang-orang yang memiliki sifat nifaq, yaitu orang-orang munafik, biasanya akan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Artinya apa? Dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terjatuh, jadi prasangka itu bukan prasangka baik, tapi prasangka buruk. Maka di surah Al-Fath ayat ke-6 itu kata Allah, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah akan menyegerakan azabnya kepada orang-orang yang munafik, laki-laki ataupun perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Apa yang mereka berdua dari dua golongan ini maksud saya? Yang mereka lakukan adalah adzannina billahi dhannas sawu, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada prasangka bagi orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, entah itu kepada Allah ataupun kepada Rasulullah SAW, ataupun kepada orang-orang muslim yang taat. Itu yang digembor-gemborkan atau yang dibumingkan atau yang diintisyarkan, yang disebarluaskan adalah prasangka-prasangka buruk, suudzon, kepada orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihim dairatus saqah. Kan enggak semuanya Ustaz orang-orang munafik itu berprasangka buruk. Kata Allah pada kalimat ini, alaihim dairatus sawu. Mereka itu senantiasa berada pada putaran prasangka buruk atau berburuk sangka seperti itu kan. Dampaknya apa? Kata Allah, wa ghadiballahu alaihim. Yang pertama kata Allah murka terhadap mereka. Wa la'anahum. Yang kedua, Allah melaknat. Melaknat itu kalau bahasa sederhananya adalah Allah mencabut rahmatnya. Jadi orang kalau memiliki sifat nifaq, semakin lama kenifakan akan semakin tebal, sehingga akan semakin jauh. Kalau sudah jauh maka akan terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Wa a'adda lahum jahannam. Kalau memang dan sampai mereka mati dalam kondisi kemunafikan, kata Allah, wa a'adda lahum jahannam. Yang Allah sediakan adalah bagi mereka apa? Jahannam. Wasa'at masirah. Dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali, atau menjadi sejahat-jahatnya tempat kembali. Yang kedua di surah Fussilat ayat ke-27 tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan yang demikian itu wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa
khasirin. Orang munafik, kata Allah, yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian sangkakan kepada Tuhan. Dialah Tuhanmu telah membinasakan diri kalian, maka jadilah kalian semua termasuk orang-orang yang merugi. Ustaz, apakah munafik itu, sifat munafik itu bisa menghapus amal soleh sebagaimana kesyirikan? Bisa jadi, bisa jadi. Kenapa kita katakan bisa jadi? Karena yang akan menentukan adalah ending kehidupan. Kan hadis kan menceritakan, kalau di pertemuan-pertemuan sebelum kita sampaikan, ada seorang yang semasa hidupnya itu seakan-akan ahli ibadah, taat, benar-benar taat. Ya, sampai di mata kita itu manusia seakan-akan antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal lagi, ada dia mati masuk surga. Tapi ternyata ketika Allah cabut nyawanya dalam kondisi su'ul khotimah, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Atau sebaliknya, di mata kita ada manusia yang durhaka kepada orang tua, kepada manusia, kepada Allah, enggak pernah bermaksiat, namun ketika ending hidupnya fasabaqat fa'alaihimul kitab, maka ajalnya datang, tapi ternyata ketika dia meninggal, mati, wafat dalam kondisi husnul khotimah, dia sedang dalam melaksanakan ketaatan. Ketika mati dalam kondisi ketaatan, tentu amal ibadahnya diperhitungkan. Namun masalahnya adalah ketika seorang itu wafat, Allah cabut dalam kondisi tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga menjadi orang-orang yang su'ul khatimah. Jadi sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika menjenguk seorang pemuda yang hendak meninggal. Ini hadis yang di dalam beberapa bab sebelumnya diulang lagi. Rasul ngindangin itu menjenguk, ya. Kalau orang Jawa Timur ngindangin, menjenguk seorang anak muda yang sedang sekarat. Beliau bersabda, setelah datang sampai ke rumahnya, Rasul bertanya, udah ngos-ngosan, udah nazak kalau bahasa hadisnya. Rasulullah SAW bertanya kepada anak muda yang hendak meninggal atau sedang sekarat, wahai anak muda, bagaimana kondisimu, bagaimana kondisi engkau, bagaimana engkau mengharap kebaikan tentang dirimu? Apa perasaanmu dalam kondisi seperti ini? Itu anak muda. Dan ini kan menjadi pertanyaan, ini anak muda yang taat atau tidak taat? Tidak disebutkan. Namun Rasulullah SAW dalam konteks hadis ini menggambarkan kondisi orang yang sedang sekarat. Apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh sebagian besar, bahkan semuanya para ulama di sini menyebutkan semua perasaan orang yang sedang sekarat, mau dalam kehidupannya beriman ataupun kafir ataupun orang-orang yang munafik, itu sama. Perasaan itu satu, ada harapan untuk masuk surga, ada harapan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasul bertanya, bagaimana pendapatmu, bagaimana perasaanmu mengharap kebaikan tentang dirimu? Maksudnya Rasulullah SAW bertanya, bagaimana perasaanmu dalam kondisi seperti ini? Maka pemuda ini menjawab, saya berharap kepada Allah Azza wa Jalla dan saya takut akan dosa-dosa saya. Ada dua ucapan, ada dua perasaan, ya. Yang sampai anak muda ini terucap, cuma ada dua perasaan. Aku berharap terhadap ampunan Allah, terhadap rahmat Allah, dan aku takut akan dosa-dosaku kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini pemuda yang beriman, ya, beriman. Munafik tidaknya Allah a'lam, tidak disebutkan. Setelah Rasulullah SAW menggeser sedikit dari anak muda ini,
Maka Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada Anas bin Malik, dua hal ini tidak akan pernah berkumpul dalam hati seorang hamba pada kondisi yang seperti ini, sambil nunjuk anak muda yang merasakan dua kekhawatiran tadi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya apa yang ia harapkan dan Allah mengamankannya dari apa yang ditakutinya. Jika seorang, ini penafsirannya, jika seorang yang beriman, beramal saleh, lantas dalam kondisi sekaratnya minimal memiliki dua rasa, yaitu rasa harap kepada rahmat dan ampunan Allah dan rasa takut, khawatir, benar-benar takut atas ketidakамpunannya dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seharusnya yang menjadi prinsip seorang mukmin. Soal ya Allah, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu kan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun gambarannya seperti apa? Yaitu ada rasa cemas. Boleh nggak Ustaz kita mohon kepada Allah supaya ditanamkan rasa khawatir dan rasa cemas serta rasa berharap kepada Allah. Kan sudah kita kaji di surah Al-Fatihah di awal-awal pertemuan kajian kita kan seperti itu. Ya, ada 4 hal yang kita tanamkan dalam rangka kita membaca surah Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Apa? Yang pertama adalah rasa mahabbah, rasa cinta. Yang kedua al-khauf. Khauf itu ada kalimat yang semisal, yaitu khauf itu rasa takut. Kemudian ada rasa takut dalam bahasa Al-Quran itu satunya khauf. Subhanallah, saya dilupakan. Itu khauf itu ternyata perasaan khawatir yang belum terjadi. Kan ada rasa takut karena sesuatu yang terjadi. Jelas di hadapan mata kita. Seperti kita takut melewati sebuah tempat atau mungkin terhadap sesuatu. Itu bukan khauf. Ya. Bukan khauf yang dimaksud dalam ayat tersebut seperti itu. Kenapa kok Maliki Yaumiddin? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai pada hari kiamat, kita rasanya takut kalau nanti di hari kiamat kita tidak selamat. Kan seperti itu. Nah, kiamat itu kan belum terjadi dan hari akhirat itu kan belum terjadi. Maka rasa khauf kita tanamkan. Yang ketiga adalah khudu, ketundukan. Yang keempat adalah ar-raja, berharap. Maka ketika di ujung ayat terakhir surah Al-Fatihah ayat 5 ayat yang ke-6 dan ke-7, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu roja berharap, minta mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, tidak akan ada dua hal ini, dua perasaan ini tertanam pada satu kondisi atau yang semisalnya, rasa berharap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya apa yang ia harapkan dan Allah akan memberikan rasa aman terhadap apa yang ia khawatirkan. Masya Allah. Kira-kira pernah gak kita terbayang sepanjang jalan dari rumah ke tempat kerja atau dari rumah ke tempat mungkin barangkali tujuan kita lah ya, kemanapun. Dalam di perjalanan itu kita ingatnya itu, nanti dikubur gimana ya, nanti kalau saya mati gimana, saya dikubur gimana ya, kalau nanti saya mati gimana ya, pas sekarat itu gimana ya. Atau malah yang ingatnya itu di perjalanan itu yang utang. Betapa banyak di antara kita itu dalam perjalanan itu pusing mikirin hutang, seperti itu. Tapi jarang yang mikirin kematian yang ini. Itu kurang lebihnya di bab yang ke-9. Berikutnya pada poin yang ke-10, yaitu terus-menerus melakukan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Ini ada dua kalimat yang ketika dipisah akan berbeda ketika dalam satu masalah menjadi sama ya. Dosa dan maksiat. Apa sih bedanya antara dosa dan maksiat? Kalau maksiat itu pasti dosa.
Tapi yang disebut dosa itu belum tentu maksiat. Artinya segala dosa itu kadang yang kita anggap itu tidak, tapi ternyata itu nilainya bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan apa? Ah, itu kan tidak berdosa. Tapi tetap bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kita mungkin berprasangka buruk terhadap, mohon maaf, saya mau izin menyampaikan ini. Berprasangka buruk terhadap pemimpin yang zalim. Ya. Berprasangka buruk kepada seorang, ya. Itu dosa nggak berprasangka buruk? Dosa. Tapi apakah itu dalam mata syariat itu disebut maksiat? Tidak. Walaupun ketika kita definisikan antara dosa dan maksiat itu adalah sama saja sebenarnya. Sama-sama bernilai dosa atau kena ancaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil, ada dosa yang disegerakan adabnya, ancamannya segera, ada yang ancamannya ditunda atau ditangguhkan. Nah, ini kan menjadi definisi jenis-jenis daripada dosa. Kita ending dulu, kita break dulu, insyaallah ada isya sih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjut insyaallah di waktu yang tersisa terkait poin yang ke-10, yaitu satu di antara 12 tanda-tanda su'ul khatimah atau ending kehidupan yang buruk, yaitu terus-menerus melakukan dosa dan maksiat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, termasuk akibat-akibat yaitu dosa dan maksiat, bahwasanya seorang hamba yang melakukan dosa dan maksiat akan merugikan diri mereka sendiri. Ya, rugi. Rugi apa? Ya, rugi melewatkan lawan kata daripada maksiat. Apa itu? Ketaatan. Kita buka HP mungkin hal yang mubah. Mungkin buka HP sehari nggak cukup 2, 3, 4, 5 kali, bahkan berkali-kali, bahkan full day, full seharian itu dipegang HP. Ya. Tapi di sana melalaikan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, nggak pernah buka Al-Quran. Berapa Al-Quran ya? Kadang zikir pagi dan sore tidak sempat dibaca. Doa keluar masuk rumah tidak sempat dibaca. Doa keluar masuk kamar mandi tidak sempat didawamkan. Padahal berapa kali kita sehari ketika di rumah keluar masuk kamar mandi, kan? Doa naik turun kendaraan kita lupa tidak membacanya. Padahal berapa kali kita sehari ketika di rumah naik turun kendaraan, kan seperti itu. Sehingga ketika kita membuka HP, apapun bentuknya, isinya, kontennya, nanti ada unsur maksiat, jadi kan, maka akan rugi dengan sendirinya. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang mubah tapi berlebihan, kecuali dia akan rugi. Lebih-lebih berlebihan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu penyebab orang-orang yang terjerumus kepada kemaksiatan adalah yaitu seorang yang melakukan dosa yang tanpa sadar dia akan rugi terhadap sendirinya, apapun maksiat yang dilakukan. Sebab setiap orang yang mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya baginya dalam dunia maupun akhiratnya. Padahal kita itu sudah belajar, sudah tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, ini mubah, ini sunnah, seperti itu. Ini sia-sia, ini bermanfaat. Tapi kita lebih banyak kepada sesuatu yang sia-sia, lebih kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dunia kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Sampai pada perkataannya, ya. Sampai perkataan aja kita nggak sadar, gitu. Ngomong-ngomongan kita, ucapan kita itu tidak bermanfaat. Nah, dalam bab ini atau dalam poin ini penulis mencontohkan beberapa kondisi manusia-manusia yang lalai dalam
rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, alias mereka senantiasa bermaksiat. Ada yang ketika masa hidupnya itu subhanallah tsumma na'udzubillah, dosa nggak kalau kita main sekap? Main sekap dosa nggak? Tapi kalau itu dilakukan tiap hari sampai mengalihkan sholat 5 waktu, lantas sampai ke bawah sekaratul maut, di sini dikisahkan ada orang yang ketika mati, ketika hendak mati, ketika sekarang itu dibimbing la ilaha illallah. Itu apa yang ditulis di sini? Sekap. Dituntun ditalkan la ilaha illallah, jawabnya sekap. Di sini disebutkan apa? Di sini apa? Pion. Apa itu pion? Ada yang pernah main sekap ya? Pion itu di sini sebutan untuk anak catur, main catur. Gak tahu itu bentuknya seperti apa. Kalau dulu waktu masih di rumah, saya pernah lihat ada bentuknya kepala kuda, kepala apalah gitu kan, patung gitu kan. Sadar gak sadar, catur itu sebenarnya kita itu sudah menyembah berhala, teman-teman ya. Itu adalah produk orang-orang kafir. Catur itu, sekak itu produk, atau kalau bahasa saya itu adalah produksi orang-orang kafir. Supaya apa? Mengalihkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituntun mengucapkan la ilaha illallah, dia menjawab iya. Yang ada yang mengatakan sekak di sini. Itu yang masa hidupnya adalah ahli main catur. Ada yang di sini nyanyi. Nggak tahu ini disebutkan, tapi yang jelas ada kisahnya. Ini soalnya orang yang istilahnya teman main gitu, teman nyanyi gitu. Ada 5 kisah di sini, yang minuman keras, main catur, musik, kemudian perempuan, ya, perempuan. Padahal di sini dikisahkan ada seorang suami, sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi di sini disebutkan umurnya belum sampai 30 tahun. Orang kaya, di sini disebutkan orang tua gitu. Hidupnya ini tidak pernah tertinggal tentang kenikmatan dunia yang halal ataupun yang haram gitu. Dalam kisah ini disebutkan bapak muda ini itu dapat informasi dan tertarik dari wisata di Thailand. Ini tidak sih disebutkan tahun berapa, tapi yang jelas buku ini keluaran tahun 2005. Berarti ya setelah itu, sebelum itu kejadiannya kan seperti itu, sebelum buku ini tertulis. Saya masih ingat cetakan pertama buku ini tahun 2005. Berarti sudah 15 tahun yang lalu. Seorang bapak muda kaya raya, punya anak, punya istri, tapi dia tidak pernah tertinggal tentang wisata dunia yang halal ataupun yang haram. Datang ke Thailand, naksir di sana. Setelah sampai ke lokasi tempat tujuan, langsung booking hotel. Di sini disebutkan villa. Kemudian tidak luput mengundang. Kalau di Mesir itu ada tali perut. Kalau di Thailand di sini disebutkan adalah mirip dengan tali perut lah. Apa nyebutannya, yang jelas adalah pelacur seperti itu. Dia mengundang ke villanya. Kemudian sama beberapa temannya itu nggak sempat melakukan zina, intinya seperti itu. Tapi dia main perempuan. Karena itu waktunya malam, nggak sempat istirahat, mengundangnya pagi. Nggak sempat setelah itu mengundang si perempuan. Akhirnya diundangnya pagi. Pagi diundang si perempuan pelacur tadi. Nah, di saat satu dia dari beberapa temannya itu dia pagi-pagi nyari sarapan. Ya, jam 6 pagi disebutkan, misalnya jam 6 pagi keluar hotel nyari sarapan. Keluar jam 6, ternyata dalam kisah jam 10 belum balik. Istilah itu ingin zina berjamaah kan, seperti itu. Nah, bapak muda ini beli makanan, bawa mobil sendirian. Berangkat jam 6, ternyata jam 10 belum pulang. Akhirnya teman yang sama-sama kompak tadi disebutkan 3 orang. Satu di antaranya nyusul, kemana kok nggak pulang-pulang? Memang ada WhatsApp saat itu, wallah alam, nggak disebutkan ada WhatsApp atau tidak, itu seperti itu. Akhirnya satu orang temannya nyusul keluar. Ketika di perjalanan ternyata ada mobil kebakar. Pas dilihat maksudnya
disamperin, ternyata temannya kondisinya sudah terbakar tapi masih hidup. Ya. Sudah terbakar tapi masih hidup. Ketika temannya ini sadar bahwa temannya ini sedang sekarat seperti itu, sedang sekarat, akhirnya temannya ini mentalki. Apa yang diucapkan oleh bapak muda tadi? Dia mengatakan, saya mengingkari apa yang kamu katakan. Di sini disebutkan dikatakan kepadanya, namun dia menjawab, apa yang mencukupiku sedang saya tidak pernah satu kali pun salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dia meninggalkan salat. Kemudian dikatakan kedua kalinya tentang talqin, dan dia mengatakan apa? Saya mengingkari apa yang kamu katakan. Jadi menolak kalimat la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan. Ketiga kalinya, namun dia menjawab, Pak, setiap kali saya ingin mengucapkan syahadat, seakan-akan lisanku menahannya. Jadi nggak bisa. Seorang mukmin, orang Arab, ya, yang bisa bahasa Arab, paham bahasa Arab, namun dalam kondisi hidupnya tidak mampu melaksanakan, tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat, ya, tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari kalimat la ilaha illallah. Sebagai penutup poin yang ke-10 ini, kita sampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini setiap kali Rasulullah SAW sholat sunnah di rumahnya, di rumah Aisyah tentunya ya, itu Aisyah itu selalu mendengarkan bacaan-bacaan Rasulullah SAW. Maka sebagian doa-doa dalam sholat sunnah itu riwayatnya dibawakan oleh Aisyah atau Ummul Mukminin, para istri Rasulullah SAW. Termasuk doa qunut, termasuk doa tahiyat, termasuk doa antara tahiyat dengan salam. Ya. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat sunnah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW setiap penghujung sholatnya senantiasa mengucapkan antara tahiyat ketika innaka hamidum majid, setelah kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, itu tidak langsung salam. Apa yang Rasulullah SAW ucapkan dalam riwayat lain, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr, seterusnya. Sebelum itu Rasulullah mengulang-ulang apa doa Rasulullah SAW? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu di penghujung sholat sunnah Rasul ketika di rumahnya. Soalnya ini riwayat tidak diriwayatkan oleh sahabat yang di luar rumah Rasulullah SAW. Selesai sholat, Aisyah bertanya, ya Rasul, sesungguhnya engkau memperbanyak doa tersebut dengan doa tersebut. Apakah engkau merasa takut? Ustaz, akhirnya apa sih? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini bentuk ketawakalan iman. Ketawakalan iman. Ada tawakal ikhtiar, ada tawakal tauhid, ada tawakal iman. Iman itu dalam hati, dan hati ini adalah Allah yang menguasai, dan hati itu kadang terbolak-balik, sehingga Rasul berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkanlah, kuatkanlah, kokohkanlah hatiku. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala
Dalam rangka apa? Dalam kondisi apa? Ala dinik. Din itu wadah ya. Agama itu wadah. Isinya itu ada tauhid, ada iman, ada ikhlas, ada tawakal, ada takwa, dan berbagai jenis definisi dalam syariat Islam. Itu din. Maka ketika Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu sudah ringkas. Jadi seluruh aspek ketaatan dalam beragama Rasul minta, teguhkan, kuatkan, kokohkan, jangan sampai goyah, jangan sampai jatuh. Untuk masalah apa? Masalah hati. Karena hati kan ya muqallibal qulub. Sekarang jujur, sebentar lagi khianat. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, dan begitu seterusnya. Hari ini taat, satu jam lagi tidak taat. Itu kan hati, kan seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, maka teguhkanlah hatiku dalam beragama. Maksudnya adalah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang mengendalikan hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Yang kedua, maka kendalikanlah hatiku dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadamu. Sudah apa insyaallah? Kalau menurut Ustaz itu sebenarnya seperti apa sih konteks amalannya? Oke, teman-teman gini, boleh nggak dilaksanakan di salat wajib? Boleh, tidak masalah. Ketika kita sholat di tahiyat akhir, itu membaca tahiyat sampai innaka hamidum majid, kemudian dilanjutkan dengan doa perlindungan dari 4 macam, ya, dari azab kubur, azab akhirat, kemudian fitnah kehidupan, fitnah kematian. Fitnah dajjal ada 5 kan. Setelah itu ditambah sebelum salam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Hafal insyaallah. Kalau belum hafal kita coba, semoga malam ini kita dapat satu doa ini gitu ya insyaallah. Jadi teknisnya adalah boleh dilaksanakan dalam sholat wajib ataupun sholat sunnah. Runtutannya adalah hanya dilaksanakan. Di sini konteks hadisnya hanya dilaksanakan di tahiyat akhir. Kalau di tahiyat awal boleh nggak? Kalau kita jadi makmum, ternyata makmumnya itu tahiyat awalnya agak lama, boleh apa tidak? Di sini terjadi perbedaan ya. Kalau di tahiyat akhir, di tahiyat awal kita dituntut untuk diam saja, ya. Atau ada beberapa ulama, salah satunya adalah ahli fikih menyebutkan boleh membaca tasbih, tahmid, tahlil. Di tahiyat pertama kalau kita jadi makmum, ya, makmumnya di tahiyat awal agak lama, kita sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata belum bangkit juga, di situ boleh kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah subhan. Diulang lagi sampai bangkit. Tapi ketika di tahiyat akhir, nah ini sebenarnya Ustaz, kalau imamnya itu cepat banget tahiyatnya gimana? Ya sudah, ambil yang menjadi rukun dalam salat saja. Baca tahiyat saja sampai tasyahhud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai salat ya Muhammad, sampai salat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kok ternyata baru asyhadu an la ilaha illallah imamnya salam, maka sempurnakan sampai sholawat kemudian ikutin salam. Jadi doa-doa tadi tidak perlu kita sempurnakan. Tahiyat sampai sholawat, sampai innaka hamidum majid, kemudian diikuti doa mohon perlindungan dari 5 macam tadi: fitnah kubur, fitnah dunia, fitnah kematian, fitnah kubur, kemudian fitnah dajjal. Kemudian setelah wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal, diikuti tadi doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kita doa dulu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita ulangi pelan-pelan. Muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Silakan. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah, hafal ya. Pendek pesan enggak hafal. Kalau
kita ya. Baik, yang kedua, ya musarrifal qulub. Ya musarrifal qulub. Sarrif qalbi. Sarrif qalbi. Ala ta'atik. Ala ta'atik. Kalau tadi ala dinik, yang kedua ala ta'atik. Yang pertama sabit qalbi, yang kedua sarrif qalbi atau sarrif qulubana. Itu dhamirnya yang berbeda, tapi sama-sama doa permohonan itu ya insyaallah. Yang kedua kita ulang insyaallah, ya musarrifal qulub. Ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Oke, saya ulang insyaallah ya dari awal. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub. Ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Sarrif qulubana ala ta'atik. Artinya apa? Tadi saya sampaikan, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam rangka menegakkan agamamu dalam beragama. Yang kedua, ya musarrifal qulub, wahai zat yang mengendalikan hati, maka kendalikanlah hatiku dalam rangka melaksanakan ketaatan kepadamu. Seperti itu ya. Dan insya Allah diulang-ulang doa ini sampai Allah cabut nyawa kita, Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.